warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ahli as-sidqi wal wafa. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala berkat kudrah dan iradahnya pada malam hari ini. Untuk kesekian kalinya Allah Ta'ala memberikan kepada kita kekuatan, kemudahan, sehingga kita baru saja sama-sama melaksanakan salat tarawih. Tentunya kita senantiasa meminta dan memohon kepada Allah Jalla wa'ala agar setiap kebaikan, amal soleh yang kita lakukan di bulan Ramadan ini semoga menjadi timbangan amal kebaikan kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang akan dilakukan oleh seseorang ketika mendengar dan membaca kata terakhir seperti surat peringatan terakhir dan panggilan terakhir? Seorang karyawan yang punya banyak pelanggaran dan sejumlah catatan, kemudian pimpinannya menyampaikan kepada karyawan tersebut, ini adalah surat peringatan terakhir kami buat ente. Kira-kira Bapak Ibu sekalian, kalau kita berada di posisi sebagai seorang karyawan yang banyak melakukan pelanggaran dan pimpinan kita mengatakan ini adalah surat peringatan terakhir kami buat ente, kira-kira yang kita lakukan apa Pak? Kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk memperbaiki diri kita agar tidak terjatuh pada kesalahan yang sama untuk kesekian kalinya. Begitu juga ketika kita misalkan berada di posisi sebagai seorang penumpang, berada di bandara, sudah berada di ruang tunggu. Qaddarallah wa ma syaa fa'al, kita tertidur di ruang tunggu itu. Petugas bandara memanggil nama kita berulang kali. Bapak Fulan bin Fulan, mohon segera menuju pesawat. Karena sebentar lagi pesawat akan berangkat. Tiba-tiba Allah baru bangunkan kita. Ketika kita dengar suara petugas ini adalah panggilan terakhir untuk kita, apa yang harus kita lakukan, Pak? Apa yang kita lakukan? Mempercepat langkah. Itulah respon manusia ketika mendengar dan membaca kata terakhir yang ketika bersinggungan dengan urusan dunia. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, tahun 2026 ini untuk kesekian kalinya Allah Ta'ala mempertemukan kita dengan bulan Ramadan. Kalau ditanya sudah berapa kali kita ketemu Ramadan, jawabannya itu bervariasi, tergantung usia kita masing. Ada yang sudah ketemu dengan Ramadan 60 kali, ada yang sudah 50 kali, ada yang 40 kali. Tapi ketika kita berbicara Ramadan tahun 2027 di tahun yang akan datang, apakah kita masih diberikan oleh Allah Ta'ala kesempatan untuk berjumpa kembali dengan Ramadan? Gak ada satupun di antara kita yang bisa menjamin, Pak.
Jangankan berbicara tahun 2027. Kata Allah Ta'ala, wa ma tadri nafsum madza taksibu goda. Tidak ada satupun di antara kita yang bisa memastikan apa yang akan terjadi pada diri kita esok. Hari ini hari apa, Pak? Hari ini hari apa? Sabtu. Besok Ahad atau Minggu. Jangankan bicara tahun 2027, besok hari Ahad, nggak menjamin loh Pak, besok saya panjang umur atau tidak. Tidak bisa menjamin apakah kita yang hadir sholat tarawih di masjid ini hari Ahad itu kita panjang umur atau tidak. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, dan tidak ada satupun di antara kita yang tahu di bumi mana, di wilayah mana Allah Ta'ala akan mengakhiri kehidupan kita. Saya orang Betawi Pak, orang Tanah Abang. Belum tentu nanti saya dipanggil oleh Allah Ta'ala di tempat kelahiran saya. Nabi lahirnya di mana Bapak Ibu? Di Mekah. Meninggalnya di mana? Jadi nggak mesti orang Bandung itu bakalan matinya di Bandung. Nggak mesti orang Surabaya matinya di Surabaya. Tadi yang pertama tuh Pak, kita nggak bisa memastikan tahun depan masih ketemu apa enggak. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, kalau kita berbicara tentang umur kita itu pendek Pak, singkat. Berdasarkan apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati ma baina 60 wa 70. Umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Ada yang sudah umur 60 sini? 70? Kayaknya yang belakang ini. Sudah ya. Tapi meskipun demikian kata Nabi, wa aqalluhum man yajuzu zalik, meskipun demikian di antara umatku yang bisa melewati usia 60-70 tahun jumlahnya nggak banyak. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau kita berziarah ke pemakaman, semua ukuran ada di all size. Ada yang dipanggil oleh Allah, baru lahir sudah dipanggil. Baru kelas SD sudah dipanggil, baru SMP sudah dipanggil. Kalau bicara mati itu enggak mesti tua dulu. Ada cucu meninggal lebih dulu dari kakeknya. Ada anak yang meninggal dulu dari bapaknya. Umur kita pendek, singkat, ditambah lagi, diakui atau tidak. Terlalu banyak perbuatan maksiat yang pernah kita lakukan dalam sepanjang hidup kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal mu'min idza adnaba dzanban fakanat fi qalbihi nuqtatun sauda. Sesungguhnya orang beriman apabila dia melakukan perbuatan dosa, maka di dalam hatinya itu akan ada noktah hitam, bintik hitam. Noda-noda hitam yang melekat pada hati orang beriman itu tergantung pada seberapa banyak perbuatan dosa dan maksiat yang ia lakukan dalam sepanjang hidupnya. Kalau makin banyak dia berbuat dosa, banyak melakukan perbuatan maksiat, kata Allah, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, disuruh sholat nggak sholat, disuruh puasa nggak puasa, tapi ketika lagi buka puasa di masjid datang, padahal nggak puasa dia. Disuruh nutup aurat nggak nutup aurat. Kata Allah, orang yang sering banyak berselisih dengan aturan-aturan Allah, menyelisihi perintah-perintah Allah, melaksanakan apa yang dilarang oleh Allah, kami akan berikan dalam hatinya itu kesempitan hidup. Jadi Bapak Ibu sekalian, mohon maaf ya, kalau ada orang yang jarang sholat di dunia ini tapi kok sering ketawa, kayak lihat dari kejauhan kok kayak bahagia, happy, sejatinya itu adalah kebahagiaan yang menipu.
Kalau ada orang nggak pakai jilbab, kok tenang hidupnya, nyaman, tentram, damai. Sejatinya itu adalah kebahagiaan yang karena rumus bahagia dan ketenangan itu kata Allah, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan mengingat Allah lah hati Anda jadi tenang. Anda sholat hati Anda tenang, Anda taat kepada Allah hati Anda tenang. Makanya kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, kalau ada orang yang melakukan maksiat, itu sama setan hatinya ditiup Bapak Ibu sekalian. Diberikan ketenangan sama setan. Biar nanti suatu saat, di saat dia lagi nggak tenang hatinya, dia akan terbesit di pikirannya untuk melakukan kemaksiatan yang pernah dilakukan masa lalu. Kata setan, ente melakukan kayak gini aja tenang. Nanti kalau ada masalah lagi, ente begini aja. Itu ketenangan yang Bapak Ibu sekalian, karena tadi umur kita pendek, kita nggak tahu kapan kita mati, dosa kita banyak, maka oleh karena itu Allah Ta'ala menghadirkan kepada kita bulan Ramadan ini sebagai bentuk rahmat dan kasih sayang Allah. Saking sayangnya Allah Ta'ala, Allah mengirim seorang malaikat di bulan Ramadan ini setiap saat memanggil, menyeru. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan wa yunadi munadin, ada seorang malaikat yang diutus oleh Allah Ta'ala selalu memanggil, menyuruh orang-orang yang diberikan oleh Allah Ta'ala kesempatan untuk berjumpa dengan Ramadan. Apa kata malaikat? Ya baghiyal khairi aqbil, wahai orang-orang yang senantiasa menginginkan kebaikan, wahai orang-orang yang senantiasa merindukan akhir kehidupannya dengan husnul khatimah. Tatkala Ramadan datang, tatkala Ramadan sudah berada di pelupuk mata Anda, sambutlah. Wa ya baghiya syarri aqsir, wahai orang-orang yang senantiasa banyak menghabiskan umur dan waktunya dengan melakukan perbuatan maksiat, tatkala Ramadan datang berhenti Anda. Bapak Ibu sekalian, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, di dalam bulan Ramadan dia itu sanggup menghatamkan Quran 3 kali dalam sehari. 3 kali dalam, berarti kalau selama 30 hari Imam Syafi'i mampu menghatamkan Al-Quran sebanyak 90 kali. Luar biasa nih Pak. Nah, maka oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, sekarang ini sudah masuk ke malam 25. Kata Nabi SAW, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan seseorang itu dilihat pada endingnya. Kalau ada di antara kita yang tahun ini sudah mentargetkan, mohon maaf Pak, tidak pernah bolong sholat tarawih. Jangan sampai bolong nih Pak, di sisa 5 hari. Jangan sampai bolong. Kalau ada di antara kita yang tahun ini mentargetkan minimal sekali dalam sebulan ini, dan sudah masuk di juz 20, kemudian agak berhenti sejenak nih. Ya, namanya iman manusia, kadang naik, kadang. Orang-orang kita ini di 10 hari terakhir bukan Lailatul Qadar yang dikerjakan, kadang-kadang Lailatul Qadar. Sibuk sana, sibuk sini gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebagai penutup, karena kultum tadi saya dikasih tahu sama Ustaz, kultum ya Ustaz, kuliah terserah antum. Tapi jangan lewat 20 menit, maksimal 15, boleh lebih dikit. Sebagai penutup Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian nanti sampai di rumah membuka satu gugusan ayat Al-Quran di dalam surah Al-Kahfi ayat 82. Allah Ta'ala berbicara tentang 2 orang nabi, Nabi Allah Musa dan Nabi Khidir alaihi wassalam. Dua-duanya pernah melewati sebuah kampung. Ketika melewati sebuah kampung, mereka berdua mendapatkan tembok yang akan roboh. Tanpa banyak kalam, akhirnya Nabi Allah Khidir memperbaiki tembok itu.
Setelah usai memperbaiki tembok tersebut, Nabi Allah Musa nggak sabar nanya. Padahal kata Nabi Allah Khidir, kalau ente mau jadi murid aneh, jangan banyak tak. Akhirnya jawaban Nabi Allah Khidir itu diabadikan oleh Allah Ta'ala. Apa jawabannya? Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah. Ketahuilah wahai Nabi Allah Musa, tembok yang baru saja kita perbaiki tadi itu kepunyaan 2 anak yatim yang ada di kampung ini. Wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah. Dan ketahuilah bahwasanya di bawah tembok yang baru saja kita renovasi tadi ada harta peninggalan kedua orang tua anak yatim tersebut. Allah jaga harta mereka, Allah pelihara harta mereka. Dengan sebab apa Allah menjaga harta mereka? Dengan sebab bapaknya dari kedua anak yatim ini dulunya adalah termasuk orang-orang yang saleh. Maka berangkat dari gugusan ayat inilah Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan, Innar rajula as-saliha yahfadhu fi dzurriyyati. Sesungguhnya seorang buyut yang saleh, seorang kakek yang saleh, seorang ayah yang baik, dengan sebab kesolehannya itulah akan menjadi perisai dan tameng untuk anak-anaknya di saat mereka itu sehat, di saat sakit, di saat mereka hidup, maupun di saat mereka dipanggil oleh Allah. Bapak Ibu sekalian, siapa di antara kita yang bisa menjaga dan mengawal anak-anak kita selama 24 jam? Nggak ada, Pak. Maka oleh karena itu, untuk bisa memberikan penjagaan dan perlindungan anak-anak kita, maka tingkatkan kesolehan kita, tingkatkan ketakwaan kita, semangat kita dalam melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Lagi nggak semangat baca Quran, ya Allah, ingat anak. Lagi nggak semangat sholat tarawih, ngelihat cucu, ya Allah, nanti kalau saya nggak ada ini siapa yang ngerawat? Maka oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, jangan dikira sholat tarawih kita ini nggak punya dampak sama anak-anak kita loh. Jangan dikira tilawahnya kita, infaknya kita itu nggak punya pengaruh sama anak. Jangan dikira itu punya dampak. Cuman kita belum merasakan sekarang. Nanti anak cucu kita akan merasakan betapa berharganya kesolehan yang selama ini terus kita tingkatkan. Maka oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, sikap terbaik orang beriman ketika diberikan oleh Allah Ta'ala Ramadan tahun ini, dia harus menjadikan Ramadan ini seakan-akan Ramadan terakhir dalam hidupnya. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan, waktunya singkat. Ya, mudah-mudahan yang singkat ini ada manfaatnya buat kita semuanya. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.